Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Anazain, NIM 21411040601 akan menjelaskan materi pengertian dan urgensi kompetensi supervisi bagi kepala PAUD. Materi selanjutnya yaitu pengertian kompetensi supervisi kepala PAUD. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision yang diartikan dengan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka mengontrol kinerja seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Jadi, secara bahasa etimologi, supervisi dapat diartikan sebagai proses pengawasan. Kemudian, kompetensi supervisi kepala PAUD dapat diartikan sebagai kemampuan kepala PAUD dalam memberikan layanan yang terprogram kepada pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan layanan PAUD baik secara personal maupun kolektif agar mereka mampu mencapai tujuan lembaga PAUD yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang ada dalam kegiatan supervisi, yang pertama ada pemberian layanan, yaitu berupa pemberian arahan, bimbingan, pembinaan, motivasi, dan pengawasan dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Yang kedua ada jadwal pemberian bantuan kepada pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD secara terprogram. Yang ketiga ada instrumen yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD. Yang keempat, upaya perbaikan. Upaya perbaikan ini dilakukan oleh pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD dalam penyelenggaraan layanan PAUD sebagai hasil dari pemberian bantuan oleh kepala PAUD. Kemudian, kompetensi supervisi kepala PAUD yaitu ada merencanakan program supervisi akademik. Yang kedua ada merencanakan program supervisi manajerial. Yang ketiga melaksanakan supervisi akademik terhadap pendidik PAUD. Yang keempat melaksanakan supervisi manajerial terhadap tenaga administrasi lembaga PAUD. Yang kelima menyusun laporan hasil supervisi akademik. Yang keenam, menyusun laporan hasil supervisi manajerial. Dan yang terakhir, melakukan pembinaan berdasarkan hasil supervisi akademik pendidik untuk peningkatan profesionalisme. Selanjutnya, melakukan pembinaan berdasarkan hasil supervisi manajerial tenaga administrasi lembaga PAUD untuk meningkatkan kinerja. Pembinaan di sini diartikan sebagai upaya peningkatan upgrade terhadap kompetensi tenaga kependidikan PAUD yang dapat mendukung penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas. Kemudian kompetensi tenaga kependidikan PAUD diantaranya yaitu ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi manajerial. Selanjutnya ada urgensi kompetensi supervisi kepala PAUD. Urgensi kompetensi supervisi kepala PAUD bagi lembaga PAUD yang dipimpinnya dapat dilihat dari tujuan dan manfaat yang dilakukannya. Kegiatan supervisi itu sendiri, secara umum tujuan supervisi adalah untuk memperbaiki layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan dari supervisi, yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kedua mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat berjalan lancar serta memperoleh hasil yang optimal. Dan yang keempat, menilai keberhasilan personil sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang terakhir, memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kehilafan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh.
Mutu lembaga pendidikan didukung oleh beberapa unsur sistem, antara lain pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh direktur dalam kapasitasnya sebagai pengawas sesuai peraturan Permendiknas Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar bagi direktur lembaga pendidikan. Supervisi pendidikan harus dilakukan untuk membantu guru mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan dan evaluasi kinerja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Fungsi pengawasan pendidikan mengkoordinasikan seluruh upaya sekolah, mencakup seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi sekolah, dan memperluas pengalaman. Melalui pendapat, kontribusi, atau kritik, niat baik kepala sekolah terhadap guru. Fungsi supervisi sendiri yaitu mengkoordinasikan seluruh upaya sekolah, memperluas pengalaman guru, pemberian fasilitas dan penilaian yang berkesinambungan, menganalisis situasi pembelajaran, dan yang terakhir memberikan pengetahuan berupa ide atau kritik kepada guru atau staf. Tujuan supervisi menurut Fatah Syukur, yang pertama adalah membantu guru mencapai tujuan pendidikannya, lalu membantu guru membimbing atau bahkan memunculkan ide untuk pengalaman pembelajaran. Yang ketiga ada membantu guru menggunakan sumber belajar, menggunakan metode pembelajaran yang tepat oleh guru, lalu membantu guru mengevaluasi, dan yang terakhir ada membantu guru mengoptimalkan waktu. Mutu lembaga pendidikan didukung oleh beberapa unsur sistem, antara lain pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh direktur dalam kapasitasnya sebagai pengawas sesuai peraturan Permendiknas Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar bagi direktur lembaga pendidikan. Ruang lingkup supervisi pedagogik kepala sekolah terhadap guru mencakup seluruh aktivitas guru, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga pelaksanaan pengajaran serta penilaian pembelajaran. Kesimpulannya, kompetensi supervisi bagi kepala PAUD adalah kemampuan untuk mengawasi, membimbing, dan meningkatkan kinerja staf serta proses pembelajaran di lembaga PAUD. Urgensinya terletak pada kemampuan kepala PAUD untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal, meningkatkan profesionalisme staf, serta memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pembelajaran anak usia dini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.